Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. eh, Selamat pagi pada Dr. Firman Syahbasir, SPOG Spesialis Objin Sosmars. Pada pagi hari ini akan memberikan materi pembelajaran blok 18 dengan judul Etika Transplantasi pada mahasiswa sarjana kedokteran. Izin dokter untuk PPT-nya apakah sudah ter-share screen? Sudah tampak? Ya, Untuk adik-adik yang lain, untuk adik-adik sudah ter-share screen semua ya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Izin dokter untuk waktunya baik. dipersilahkan dok. Dokter Kemas, ya. Ini ketuanya siapa ya? Ketuanya Hamzah, Dok. Siapa? Hamzah, Dok. Ya, ada nggak di sini ketua Hamzah ya? Halo. Benar, Dok. Ya, sudah. Iya dokter. Hah? Kenapa dokter? Pertanyaan saya itu simpel saja. Siapa ketuanya di sini? Ketuanya saya dok, Hamzah dok. Hamzah. Tadi yang ketuanya Hamzah yang jawab Kemas kan lucu jadinya. Ya, sudah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf ada gangguan teknis, saya juga tahu dari mana nih. Mungkin dari perangkat saya atau dari apa nggak tahu saya. Hari ini kita akan bicara tentang etika transportasi. Saya yakin kalian semua sudah punya bahannya karena memang bahannya sama dengan yang kuliah sebelumnya ya, kelas yang sebelumnya. Silakan Dokter Sandy slide-nya. Nah, ini outline yang akan ya. Outline adalah tentang definisi, dasar hukum, kemudian jenis transportasi, prosedur transportasi, dan kesimpulan. Slide lanjut. Ya, ini ada definisi dari WHO, ya bisa dibaca. Transportasi is the transfer and government of human cells, tissue, or organs from a donor to a recipient with the aim to restoring functions in the body. Dari KBBI, ya, ini bedah dari bagian bedah ya, pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain seperti untuk menutup luka yang tidak berkulit dengan jaringan kulit dari bagian tubuh yang lain. Slide. Ya, dari sejarah transplantasi, ya, sebetulnya ini jauh dari tahun 2006 sudah dimulai, cuman kebanyakan recording atau pelaporan yang masuk itu dimulai dari tahun 2006 ya. Misalnya banyak sekali hal-hal yang bisa ditransplantasi yang berhasil, misalnya tulang, kemudian uterus sendiri sudah bisa ditransplantasasi, ya, ditransplant, bahkan sudah menghasilkan bayi yang hidup. Ya, ada juga transplantasi muka, ya, kemudian dan lain-lain ya. Next, lanjut Dr. Sandy.
Ya, ada jenis-jenis transplantasi ya. Dari jenisnya itu dari segi pendonor atau yang memberikan bisa dari transplantasi donor yang hidup atau transplantasi donor yang sudah mati atau meninggal. Ya. Next. Nah, jadi jenis-jenis transplantasi berdasarkan penerima ya. Ada autograf, artinya pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri. Kemudian histograf, prosedur transplantasi yang dilakukan antara dua orang yang secara genetik identik. Kemudian ada pemindahan dari bentuk alograf, yaitu suatu jaringan dari organ dari tubuh seseorang ke tubuh orang lain. Kemudian ada xenotransplantation, pemindahan suatu jaringan atau organ dari spesies bukan manusia ke tubuh manusia. Ya, jadi kira-kira dari hewan mungkin ya. Kemudian ada domino transplantation, artinya jadi multiple transplantasi. Next slide, Dr. Cendi. Nah, jadi organ-organ ini ada banyak yang dapat ditransplantasi ya. Kita bisa lihat pada gambar itu, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala bisa ditransplantasi. Ada tulang, ada tendon, ada pembuluh darah, vena yang besar, kulit, ginjal, pankreas, semua bisa ditransplantasi, bahkan rambut pun sebetulnya bisa ditransplantasi. Yang next, Dr. Cendi. Nah, ada dasar hukum ya untuk proses atau kegiatan transplantasi organ ini. Itu ada pasal 64 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 adalah tentang kesehatan, mengatur mengenai penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan melalui transplantasi organ atau jaringan tubuh. Bisa implan obat atau alat kesehatan, bedah plastik, rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Nah, transplantasi organ akan menjadi masalah apabila dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur. Menurut organisasi WHO menyebut ketersediaan organ donor yang sedikit merupakan masalah universal. Jadi prosedur ya bisa secara medis, bisa secara administratif, secara non medis ya. Jadi sesuai prosedur ini adalah misalnya bahwa donor itu harus dari organ orang yang menyetujui atau secara hukum sah gitu ya. Ini dari kasus-kasus human trafficking itu ada anak-anak kecil yang diculik, ginjalnya diambil dan dijual. Ini saja sudah langsung melanggar hukum ya, karena tidak sesuai prosedur. Itu masalah. Kemudian next slide. Nah, transplantasi dan transfusi ya itu hanya diizinkan atas dasar kemanusiaan dan tidak melibatkan uang. Jadi kalau sudah ada orang yang jual darah, jual kornea, ya sudah melibatkan uang atau transaksi uang, itu sudah tidak sesuai dengan izin lagi. Bahkan pelaku penjual organ ini dapat dijerat dengan hukuman. Kemudian dari
Dasar hukum ini menyatakan barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta. Jadi tidak main-main ya, banyak orang yang jual darah sebenarnya ataupun melakukan human trafficking, menjual ginjal dengan tujuan komersil. Kalau mau donor ya donor aja, tidak usah minta bayaran, itu jadi masalahnya. Makanya karena kelangkaan organ-organ yang mau ditransfusi ini, bahkan dari darah sendiri juga langka, banyak yang menjadi penjual-penjual organ yang tidak resmi ataupun memang sengaja mengkomersilkan penjualannya. Ya, silakan Dr. Sandy lanjut. Nah, kalau dari agama sendiri ya, agama Islam percaya akan prinsip menyelamatkan nyawa manusia. Kemudian mayoritas ulama sendiri membolehkan donasi dan transplantasi organ sebagai kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, sebagaimana firman Allah, Surah An-Nur ayat 33, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Next slide. Jadi, dari Gunung Dolom dalam bukunya beberapa problem kontemporer dalam pandangan hukum Islam berpendapat bahwa syarak membolehkan seorang mendonorkan sebagian organ tubuh ketika ia hidup dengan syarat sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tentang wasiat menghibahkan kornea mata. Lalu bisa terdengar suara saya masih? Jen? Jadi, Masih dokter, terdengar dok, oke, jelas. saya lanjut ya. Seseorang yang masa hidupnya mewasiatkan akan menghibahkan kornea matanya sesudah wafatnya dengan diketahui dan setujui dan disaksikan oleh warisnya, wasiat itu dilaksanakan dan harus dilakukan oleh ahli bedah. Jadi sesudah itu bisa diwasiatkan atau diwariskan kepada anaknya ya. Jadi itu harus sudah dibuat kemudian dilaksanakan oleh ahli bedah untuk pengambilan. Jadi ahli bedah ini ahli mata sebetulnya ya. Jadi demikian ya. Silakan lanjut Dokter Sandy. Nah, dari dasar-dasar etika kedokteran di Indonesia, lembaga yang mengatur dan mengawasi tentang pelaksanaan kode etik dokter adalah Majelis Kehormatan Etika Kedokteran atau MKEK. Mana jual beli organ dilarang karena hakikat pelayanan dasar itu adalah kemanusiaan. Jadi dia anggota tubuh itu seseorang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kasih gratis, dia tidak bayar. Jadi secara etik ya dia juga tidak diperjualbelikan ya, tetap memang diberikan secara sukarela dan keikhlasan. Silakan lanjut next slide. Halo? Tes?
Ya, dari donasi dan transplantasi organ dari sudut etika kedokteran, setiap operasi transplantasi yang dijalankan selalu mengandung risiko. Dan donor harus diberikan penjelasan mengenai risiko yang akan timbul apabila melakukan pendonoran, lalu mempersiapkan di dokter yang mumpuni dibantu dengan teknologi yang memadai dalam meminimalkan risiko gagal operasi. Jadi supaya kita ketahui bahwa dalam mentransplantasi organ itu tidak semudah yang hanya disebutkan bahwa ayo donor atau transplantasi. Sebenarnya prosesnya sangat panjang sekali, mulai dari persiapan pendonor, persiapan penerima, mulai dari kesehatan, terus psikologis, juga informasi bahwa transplantasi ini bisa terjadi kegagalan akibat adanya penolakan dari sistem imun tubuh, baik jangka pendek maupun jangka panjang ya. Jadi ini harus dipersiapkan dengan baik. Nah, kemudian pada saat sudah disepakati atau sudah dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan transplantasi ini dilakukan oleh tim ya yang dibantu dengan teknologi yang memadai. Ya. Kemudian ada nanti tim juga yang pasca operasi yang bekerja untuk menghadapi jika ada gangguan imunologis, gangguan psikologis yang bisa terjadi pada seorang pasien. Ya, silakan next. Nah, prinsip berbuat kebaikan mendikte kita untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama apabila tidak terkandung resiko bagi si pemberi kebaikan. Dalam transplantasi organ, tujuan kebaikan tersebut dapat hilang apabila lebih tinggi risikonya. Next. Nah, prinsip keadilan dalam donasi dan transplantasi organ lebih relevan terhadap alokasi organ yang menyangkut kepada perlakuan yang adil, sama, dan sesuai dengan kebutuhan pasien dan tidak terpengaruh pada faktor lain. Ya. Jadi, prinsip keadilan ini misalnya kita tidak membedakan bahwa resipien itu apakah orang kaya, apakah pejabat, sama aja. Jadi antara orang kaya dengan orang yang miskin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan organ berdasarkan kebutuhan atau tingkat dari kebutuhan kerusakan ataupun kondisi urgensi dari seseorang. Jadi tidak memandang faktor seperti status sosial, status pekerjaan. Jadi harus bersikap adil dalam menentukannya, khusus secara etik ya. Next. Nah, untuk prosedur transplantasi seperti yang saya sampaikan tadi adalah satu persiapan pembedahan atau transplantasi. Kemudian saat transplantasi berlangsung dan post atau pasca transplantasi. Next. Nah, pada pre-transplantasi dilakukan evaluasi pasien. Pasien yang kita evaluasi secara ekstensif ya. Bagaimana riwayat dan fisiknya yang lengkap, psikotes, pemeriksaan dengan CT scan atau MRI, jadi tes jantung atau ekokardiogram, tes paru-paru, kemudian konsultasi dengan ahli lain, dan dalam transplantasi misalnya gigi, gizi, ya. Kemudian diperiksa laboratorium lengkap, dan yang tidak kalah penting, malah sangat menentukan adalah pemeriksaan human leukocyte antigen atau HLA. Ini persiapan praoperasi ya. Jadi disiapkan benar-benar secara fisik, secara psikologis, ya, jadi juga secara imunologis dan semuanya ya. Next. Nah, pada saat transplantasi berlangsung, apabila sudah siap untuk dilakukan, setiap operasi apapun selalu memiliki risiko.
Nah, risiko ini dapat diminimalkan dengan pemakaian obat-obat imunosupresan yang poten. Nah, pada keadaan normal, sistem kekebalan menyerang dan menghancurkan jaringan yang ditanam atau jaringan asing. Antigen adalah zat yang merangsang terjadinya reaksi kekebalan yang ditemukan pada permukaan sel setiap tubuh di manusia. Jadi kalau kita menanamkan suatu jaringan atau organ ke manusia, itu dari permukaannya ada antigen yang dapat merangsang munculnya reaksi imunologis. Jadi jika seorang menerima jaringan dari donor, maka antigen pada jaringan yang dicangkokkan dari donor itu akan memberikan peringatan kepada tubuh resipien yang menerima jaringan bahwa jaringan tersebut merupakan benda asing. Jadi dia merupakan antigen benda asing langsung menimbulkan rangsangan pada reaksi imunologis. Selain kesamaan golongan darah, hal yang penting adalah tentang human leukocyte antigen atau HLA. Dia merupakan antigen yang paling penting pada pencangkokan jaringan. Next. Nah, kemudian untuk pasca transplantasi, ya, ada 3 reaksi secara garis besar. Ada reaksi hiperakut, ada rejeksi akut, ada rejeksi kronis. Jadi reaksi hiperakut itu bisa langsung terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam setelah klem pembuluh darah dilepas. Jadi begitu pembuluh darahnya bercampur antara resipien dengan darah jaringan donor, itu akan terjadi reaksi. Bisa terjadi reaksi hiperakut. Hal ini disebabkan antibodi terhadap sistem ABO atau sistem HLA, ya, jadi singkat di sini ada sistem ABO dan sistem HLA yang tidak cocok. Begitu dia tidak cocok, rejeksi hiperakut saat ini jarang terjadi karena bisa dihentikan dengan pemeriksaan reaksi silang yang dilakukan sebelum operasi. Jadi memang betul-betul dipilih antara resipien dan donor harus betul-betul bisa matching antara antigen dan antibodinya bisa dinetralisir, ya. Ini sama saja kalau Anda memasukkan golongan darah A, Anda campurkan dengan golongan darah B. Ya, kira-kira itu aja sebenarnya. Pada saat mendonor, begitu Anda donor, dia masuk golongan darah A, Anda masukkan golongan darah B ke seorang, maka akan langsung terjadi koagulasi. Bisa langsung terjadi gumpalan, bisa terjadi kasus rejeksi atau hipereksi akut dari golongan darah yang salah transfusinya. Kemudian ada proses rejeksi akut. Kalau tadi beberapa menit atau beberapa jam, rejeksi akut ini penolakan, ya. Bisa terjadi 3 bulan pasca transplantasi, dapat dicetuskan oleh penghentian atau pengurangan dosis imunosupresi. Jadi maksudnya di sini, pada saat seseorang itu pre ataupun intraoperasi diberikan obat anti atau obat-obat imunosupresi untuk menekan reaksi imunologis resipien, sehingga dia bisa menerima jaringan yang ditanamkan di badannya. Nah, namun obat ini ada prosedur harus dikurangi atau dikurangi dosisnya 3 bulan pasca operasi. Jadi begitu ini diturunkan dosisnya atau dihentikan, maka bisa muncul manifestasi klinis. Bisa berupa demam, mialgia atau malaise daripada ginjal yang baru, ya. Misalnya pada donor ginjal, ya. Kemudian bisa produksi urunnya juga menurun,
berat badan yang meningkat, mungkin karena terjadi retensi cairan atau urin, tekanan darah juga bisa naik, kemudian kreatin serum meningkat, dan terjadi gangguan histopatologi. Selanjutnya untuk rejeksi kronis terjadi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun pasca transplantasi. Pada rejeksi kronis ya terjadi penurunan fungsi ginjal atau cangkok. Jadi pada awalnya begitu dia tertransplantasi dia berfungsi bagus, ya terjadi rejeksi, lama-lama terjadi reaksi-reaksi inflamasi, maka ginjal tersebut akan turun fungsinya atau malah ginjalnya menjadi rusak total ya. Next slide, Dr. Sandy. Nah, untuk kesimpulan, ya, transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam dunia kedokteran, pemberian organ donor dan penerima organ tersebut resipien, sedangkan organ itu sendiri disebut graft atau transplant. Kemudian transplantasi dipandang dari sudut etika harus dipertimbangkan dari 4 sudut etika, yaitu prinsip dasar biomedical ethic, yaitu hormati autonomi atau keputusan dari pasien, kemudian non-maleficent, tidak menyebabkan kerusakan, kemudian beneficent, harus memberikan keuntungan pada resipiennya, dan harus berurusan dengan jadi dia dapat mengatasi masalah hukum yang atau tuntutan ya. Mungkin next habis ya Dr. Sandy. Izin sudah selesai, Dok. Ya, oke. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi Dr. Sandy. Baik, Dokter. Baik, untuk adik-adik, untuk perkuliahan materinya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan untuk materinya? Wakilkan ketua kelas, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum? Tidak ada, Dokter. Ada. Silakan kalau ada apa-apa. Belum ada ya berarti. Apabila belum, izin Dokter, apakah bisa Jandy share link untuk kuisnya, Dok? Ya. Jadi baik ya para dokter-dokter sekalian yang saya hormati, jika tidak ada diskusi atau pertanyaan dari Anda sekalian, mungkin untuk kuliah ataupun proses selanjutnya kita semua bisa minta tolong sama Dr. Jandy untuk melanjutkannya ya. Begitu ya Dr. Jandy, saya izin live kalau begitu ya Dr. Jandy. Baik, Dokter. Izin Baik. Jandy lanjutkan nanti untuk kuisnya dan untuk nilainya nanti dikirim PDF-nya, Dok. Iya, baik. Soalnya sudah dibikin yang baru atau masih soal lama, Dr. Jandy? Ada yang dirubah 1-2 soal. Wah, ini kita lihat nih berfungsi nggak nih? Biasanya ya Dr. Hamzah ya. Begitu posting ini 100 semua nilai yang nggak sampai 10 udah selesai ya. Ini dikasih Dr. Jandy tambahan soal baru nih 2 biji ya. Mudah-mudahan berhasil. Semangat ya. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Dokter. Terima kasih ya.